our this morning students. I hope all of you are fine and full of spirit to follow the lesson today. And now, before we start our lesson, let's sing good morning. Let's sing together. Good morning to you, and to you. Good morning to you and to you. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students. Good morning students. Good morning students, how are you today? I'm fine. Okay, very good. And now let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat menonton video pembelajaran yang akan Miss berikan hari ini. Tetap semangat, selamat belajar anak-anak Miss. Nah, ketika kita sedang membaca teks atau mendengar kalimat dalam bahasa Inggris, kita pasti selalu menjumpai sisipan an atau the dalam banyak kalimat. Nah, dalam bahasa Inggris, sisipan-sisipan tersebut itu disebut sebagai articles, ya. Nah, ketiganya sebenarnya tidak memiliki arti secara khusus, namun artikel tersebut memiliki fungsi dalam melengkapi suatu frase atau klausa yang spesifik berhubungan dengan noun atau kata benda di dalamnya, ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk mengawali sebuah kata benda. Nah, artikel sendiri itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah indefinite article, yang kedua adalah definite article. Nah, untuk lebih mudah memahami perbedaannya, kita lihat pembahasannya berikut ini. Baik, yang pertama adalah indefinite article. Nah, artikel ini itu merupakan suatu kata sandang untuk benda yang sifatnya tidak spesifik atau tidak tentu, ya. Baik dan juga an itu menunjukkan bendanya itu tunggal, satu. Artinya itu sebuah, seekor, satu, gitu ya. Nah, artikel digunakan sebelum kata benda yang diawali bunyi, ya, bunyi konsonan. Bukan huruf tetapi bunyi, karena nanti ada konsonan yang bunyinya sebagai vokal. Contohnya berikut adalah a book, a car, and also a student. A book, dia bunyinya diawali oleh b. B itu konsonan, ya, jadi pakainya e. A car. Car itu bunyinya adalah k. Sebuah mobil, jadi konsonan. A students. A students itu bunyinya adalah s, jadi dia adalah konsonan, sehingga ketiganya itu menggunakan bukan n, ya. Nanti akan kita lihat bedanya dengan n. Nah, sedangkan n itu digunakan untuk kata benda yang diawali oleh bunyi vokal atau bunyi yang mewakili huruf hidup. Bunyi, ya, bukan hurufnya tapi bunyinya. Bunyi a, i, u, e, o. Nah, example seperti ini, ya. An orange. An orange, sebutir telur. An orange diawali oleh o. An eagle, i. Nah, an hour. Nah, di sini meskipun dia diawali oleh huruf h konsonan, tetapi dia bunyinya soundnya adalah a. An hour. Nah, an hour bukan hour, ya, tapi an hour. 1 jam. Sehingga meskipun hurufnya h, tetapi dia soundnya adalah e, maka dia menggunakan n. Jadi jelas, ya, bedanya antara dan n. Itu digunakan untuk kata benda yang soundnya adalah konsonan, sedangkan n digunakan oleh kata benda atau mengawali kata benda yang soundnya itu adalah vokal. A, I, U, E, O. Nah, itu adalah yang indefinite. Kemudian sekarang definite. Definite itu merujuk pada suatu kata benda yang bersifat pasti atau spesifik. Jadi kata bendanya itu jelas.
Jadi ketika kita ngomong e dan en itu kita tidak bisa merujuk kepada kata benda tertentu. Artinya kata benda tersebut masih ngawang-ngawang. Tapi ketika the itu kita sudah jelas, oh kata bendanya ini, begitu ya. The ini bisa digunakan sebagai kata sandang bagi benda tunggal, jamak maupun uncountable juga bisa ya. Jadi semuanya bisa pakai the. Tetapi yang perlu diingat adalah the ini merujuk kepada kata benda yang spesifik, jelas, begitu. Nah, di sini ada dua buah contoh ya. Yang satu menggunakan yang satu menggunakan the. Akan kita lihat bedanya nanti. Yang pertama adalah I like a book, said Joko to Dani. Aku menyukai sebuah buku. Nah, kalimat ini menggunakan indefinite article yaitu a. Maknanya apa? A book di sini dia berarti Joko itu mengatakan bahwa saya menyukai sebuah buku. Buku yang mana tidak jelas ya, tapi dia hanya senang dengan buku saja. Bisa buku sejarah, bisa buku matematika, bisa buku novel, bisa buku komik dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia mengatakan I like the book, dia mengatakan aku menyukai buku itu. Nah, buku itu berarti di sini dia sudah merujuk kepada buku tertentu. Misalkan buku yang ada di atas meja, buku yang dia beli kemarin, atau buku yang sedang dimasukkan ke dalam tas. Jadi dia sudah merefer kepada buku tertentu. Bedanya dengan a book tadi, dia hanya mengatakan saya menyukai sebuah buku, bisa any book ya, bisa buku apa saja. Tapi kalau I like the book, saya menyukai buku itu, berarti dia sudah merujuk kepada kata tertentu ya. Nah, itu penjelasannya ya. Jadi kalau I like a book itu bisa buku apa saja, sejarah, fisika, matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi kalau I like the book itu sudah merujuk kepada buku khusus tertentu ya, sehingga dia jelas. Contoh lainnya begini ya. My father bought me a car. The car was very beautiful. Ayahku membelikan aku sebuah mobil. Nah, dia membelikan sebuah mobil. Nah, ketika membeli itu bisa mobil apa saja ya. Tapi ketika sudah dibeli, the car was very beautiful. Ya. Mobilnya itu sangat cantik, sangat menarik. Mobil yang mana? Yaitu mobil yang sudah dibeli tadi. Jadi yang pertama membeli sebuah mobil itu masih general ya, artinya masih bisa, ketika membeli itu bisa mobil apa saja. Tapi ketika sudah mengatakan the car, berarti sudah merujuk kepada mobil tertentu, yaitu mobil yang telah dibelikan oleh ayahnya. Nah, itu adalah perbedaan jelas antara definite dan juga indefinite. Indefinite itu berarti kata benda tersebut masih umum, artinya sebuah ya, sebuah bisa barang mana saja. Tapi kalau the itu sudah definite, sudah merujuk kepada barang tertentu. Jelas ya? Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai artikel a, an dan juga the beserta contohnya. Video pembelajaran yang telah Miss berikan. Jangan lupa catatan yang Miss kasih kamu salin di buku catatan English Clubmu. Bisa ya anak-anak Miss? Okay, let's close our meeting for today with sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our
sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak nih, selamat belajar di rumah. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan jangan berpergian jika tidak perlu. Oke anak-anak nih, goodbye.